Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat motivasi? Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Pada satu hari saya kedatangan seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Wanita ini datang untuk sebuah sesi konsultasi. Kemudian wanita ini menceritakan bahwa sekarang diri dia menderita kanker payudara stadium 4. Dan sekarang dia sedang berobat ke dokter untuk mendapatkan penyembuhan. Tapi selama ini belum ada hasil yang memuaskan. Dan dia sedang berusaha dengan cara-cara alternatif yang lain yang mungkin bisa menyembuhkan dia. Tapi saya melihat bahwa wanita ini kelihatan biasa saja, dia kelihatan ceria, dia kelihatan gembira, dan dia tidak melihatkan bahwa dia sedang sakit kanker payudara. Nah ini sepertinya sangat aneh sekali. Dia memperlihatkan pada saya kanker payudaranya di sini, dia memperlihatkan di sini kanker payudaranya, dan dia meletakkan pembalut di sini. Pembalut itu tujuannya adalah supaya nanah yang keluar dari kanker payudaranya itu tidak mengalir ke bawah. Saya tanyakan pada dia bagaimana rasanya. Dia mengatakan sangat sakit sekali ya, sangat sakit sekali dan seperti mencengkram rasanya. Tapi karena dia berusaha untuk menghibur dirinya, untuk menyenangkan dirinya ya, membuat dia bisa meredam sakit yang dialami seperti ini. Dia mengatakan bahwa dulu dia sebelumnya dia sebenarnya sangat kecewa sekali dengan sakit seperti ini dan dia sangat stres sekali. Dia menutup diri dari orang-orang dan dia banyak mengurung diri di rumah dan dia tidak mau bertemu dengan orang-orang dan dia sangat menyesali sakit ini. Dia berpikir kenapa dia yang harus sakit kanker payudara ini, kenapa tidak orang lain yang menderita sakit seperti ini. Kemudian satu hari datanglah seorang ibu ke rumah dia, menasihati dia untuk sabar menghadapi penyakit seperti ini. Bahwa penyakit kanker payudara yang dialami adalah cobaan dari Allah. Satu cobaan dari Allah bahwa Allah itu menguji kesabaran dia, keimanan dia. Mendengar nasihat seperti itu membuat dia semakin kesal, semakin marah ibu nih. Sepertinya dia tidak mau dinasihati oleh siapapun waktu itu. Tapi lama-kelamaan dia berpikir kembali tentang nasihat ibu ini bahwa ada benarnya juga bahwa dia sedang diuji oleh Allah. Dan seandainya dia bisa melewati ujian ini, dia akan mendapatkan suatu pahala yang besar ya, suatu kebaikan yang besar dari Allah. Kemudian dia mencoba memperbaiki dirinya, membuat dirinya lebih sabar, lebih tenang menghadapi cobaan ini. Kemudian dia menghibur dirinya dengan banyak beribadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, banyak berzikir, memohon agar sakitnya diringankan oleh Allah. Kemudian dia banyak bersedekah, kemudian dia memaafkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan pada dia, dan dia juga memaafkan orang-orang ya, dosa-dosa orang yang pernah salah pada dia memaafkan semua. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika dia sakit seperti ini, ketika dia sakit kanker payudara seperti ini, suaminya tuh sudah tidak mau peduli pada dia. Suaminya tuh tidak mau lagi bicara sama dia dan tidak mau memberikan nafkah pada dia. Jadi suaminya tuh hanya mau memberikan nafkah pada anaknya saja. Dan suaminya tidak mau bicara lagi sama dia. Suaminya menganggap dia ini sudah tidak ada lagi. Padahal suaminya tuh selalu datang ke rumah. Jadi suaminya ini bekerja sebagai pengawal orang-orang penting ya di negara ini. Jadi suaminya kadang-kadang bekerja siang, kadang-kadang malam. Jadi suami pulang ke rumah, mandi, tidur, kemudian pergi lagi, dan itu selalu begitu berulang-ulang. Tidak mau ditegur, diajak bicara, tidak mau bicara. Nggak tahu kenapa suaminya seperti tersinggung dengan dia atau dengan masalah apa, tidak tahu. Dan itulah jadi, dan sekarang dia untuk melanjutkan hidupnya, dia berusaha sendiri. Dia membuat bisnis sendiri, dia membuat bisnis laundry ya, bersama dengan adiknya yang membuat bisnis laundry, dan dari situlah dia mendapat uang untuk dia berobat kanker payudaranya ini, dan dia dari situlah dia melanjutkan hidupnya ya, melanjutkan ekonomi dalam keluarga dia. Sekarang hari-hari wanita ini dihabiskan dengan bagaimana dia berpikir menghiburkan dirinya, bagaimana memplongkan dirinya. Dia tahu bahwa usia dia tidak akan lama lagi ya. Dia tahu bahwa dokter pernah mengatakan pada adiknya bahwa usia dia sekitar 4-6 bulan lagi. Kemudian adiknya mengatakan pada dia seperti itu. Dan adiknya tidak ingin menyembunyikan hal ini. Adiknya mengatakan bahwa dokter mengatakan seperti itu. Usia dia sekitar 4-6 bulan lagi. Dan itu membuat dia semakin sedih sekali bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini. Tapi dia kemudian teringat lagi nasihat dari seorang ibu yang datang tadi yang mengatakan bahwa dia harus meninggalkan ibadah dia, bahwa ini adalah cobaan bagi dia. Hal itu menguatkan dia bahwa dia harus berjuang
berjuang melawan kanker ini ya, bahwa dia harus menghabiskan sisa hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah. Dia harus membebaskan dirinya dan dia harus masuk surga. Dia harus meningkatkan ibadahnya, dia harus memperbaiki sholatnya, dan dia harus meningkatkan puasanya, kemudian dia harus memperbanyak sedekah, kemudian dia memaafkan orang lain dan dia meminta maaf pada orang lain. Itu yang dilakukan selalu, dan dia menghibur dirinya dengan bernyanyi, dengan bersalawat, dengan banyak berzikir, dan dia kelihatan seperti orang yang tidak menderita sakit apapun. Mungkin karena dengan menggembirakan diri ya, dengan banyak berzikir, menggembirakan diri, melupakan sakitnya, kemudian menghibur dirinya dengan cara seperti itu akan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu seperti bius ya, seperti bius yang bisa meredam rasa sakit yang ada di tubuh seseorang. Pada ibu ini yang menderita kanker payudara ini dengan gembira, dengan ceria ya, dengan membahagiakan diri, dia berusaha untuk bahagia, untuk membebaskan dirinya, untuk memplongkan dirinya, membahagiakan dirinya, itu membuat hormon endorfin itu keluar ke tubuhnya dan membuat itu akan meredam rasa sakit. Jadi hormon endorfin itu seperti membius ya, seperti membius dia dan membuat dia jadi ringan ya, jadi bahagia dia, jadi tenang walaupun dia menderita sakit seperti itu dia bahagia. Dan itulah yang dilakukan ibu ini sehari-harinya, dan dia membuat seperti tabah menghadapi sakit seperti dia berjuang menghadapi sakit seperti ini, dan dia bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Nah, inilah contoh seorang wanita pejuang ya. Walaupun suaminya itu tidak mau menafkahnya lagi, tidak mau memberikan nafkah pada dia lagi, dan dia berusaha sendiri, berbisnis sendiri, membuat usaha laundry. Dari situ dia mendapat penghasilan untuk melanjutkan hidupnya. Dari situ dia mendapat penghasilan untuk berobat. Jadi dia tidak berdiam diri dengan keadaan, dia tetap berjuang. Dan dia tahu bahwa usia dia tidak lama lagi, kemudian dia meningkatkan ibadah dia, memaafkan orang-orang yang pernah salah pada dia, dan dia juga minta maaf pada orang lain. Dan dia tidak malu-malu bersalaman dengan orang lain, meminta maaf pada orang lain, pada siapapun, dia tidak malu-malu lagi. Dan dia ingin meninggal dunia dalam keadaan tanpa dosa dengan orang-orang. Dan dia ingin bebas dari dosa-dosa, dan dia ingin membawa sebanyak-banyak pahala pada alam kematian nanti. Inilah contoh kisah ya, seorang wanita berjuang ya, yang dia berjuang sendiri melawan penyakitnya, melawan ekonominya ya, yang sulit dan ekonominya, dan dia betul-betul tabah menghadapi tingkah laku suami yang sudah tidak peduli pada dia, dan akhirnya dia terus melanjutkan kehidupan. Mudah-mudahan saja kisah ini menjadi suatu inspirasi bagi kita bahwa bagaimana pun kesulitan yang kita hadapi, kita harus tabah dan kita terus meningkatkan ibadah kita pada Allah, dan kita berjuang untuk melanjutkan kehidupannya dengan usaha apapun, dengan bisnis apapun yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan kehidupan kita. Dan kita harus berusaha untuk bahagia agar kita bisa terus bertahan hidup dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.